Oke, selamat pagi. Kita lanjut lagi topik kita hari ini. Kita masuk e-commerce yang ke-11 ya. Jadi di e-commerce yang ke-11 ini kita akan belajar bagaimana cara mengolah data order produk atau pemesanan daripada yang namanya produk. Tujuan kita di sini untuk merancang halaman tampilan seluruh data pemesanan barang yang telah dilakukan oleh konsumen. Perancangan sebuah sistem pengolahan data transaksi pemesanan barang yang dilakukan oleh member di dalam halaman administrator dari sistem e-commerce. Jadi itu tujuan kita untuk merancang halaman tampil data pemesanan barang. Jadi ini dipesan oleh si konsumen gitu ya. Kita lihat algoritma dan programnya. Yang pertama adalah kita rancang database dan tabel, di mana nanti nama database-nya kita buat ecom11, sedangkan nama tabelnya kita buat pesanan. Untuk file-nya ada sebanyak 6. Yang pertama ID order, tanggal order, ID produk, nabar, jumlah, dan statusnya. Oke, kalau sudah dirancang nanti ini, silakan diisi datanya. Di sini saya buat dia ID ordernya P-11. Ini tanggalnya silakan dipilih. Baru ID produknya adalah A-11, nama barangnya MOS, jumlahnya 3, dan di sini namanya status barangnya itu apakah baru atau lama gitu ya. Jadi bisa nanti dibuat di sini dia baru atau lama. Kira-kira seperti itu. Silakan diisi datanya. Bisa lebih dari 3. Setelah kita rancang tadi, langkah yang kedua adalah kita buat kode program untuk menampilkan data pesanan produk, di mana nanti nama filenya kita buat tampil underscore pesanan titik php. Oke. Yang pertama ini kode programnya, ini untuk menampilkan data-data dari tabel pesanan. Ini baris 1 sampai 13. Oke. Baru ini 14 sampai 24. Silakan nanti diketik. Ya pastikan dia semua sudah benar gitu ya. Apa yang kamu ketik ya itulah nanti hasilnya. Langkah yang ketiga kita rancang formnya. Di sini ada kita buat di sini ini baris 22 ini ada sini TDA href form ubah status titik php. Jadi kita akan membuat nanti linknya ke form ubah status. Maka kita langkah yang ketiga kita rancang formnya, di mana nama filenya adalah form ubah status titik php. Ini dia apanya yang ada dalam form, ID order, tanggal order, dan status. Ini kemarin pada bagian unit filenya sudah pernah kita ketik ini. Nanti silakan diketik ID ordernya, tanggal order itu sesuaikan dengan file yang ada di tabel pemesanan. Baru kita tentukan dia metodenya post, actionnya adalah edit status titik php. Itu langkah yang ketiga. Langkah yang keempat, oke. Buat kode program untuk mengubah status, di mana nanti nama filenya kita buat adalah edit status titik php. Oke. Edit status titik php. Ini kode programnya. Oke. Nanti di sini kita edit menggunakan perintah update. Kalau sudah diedit nanti, maka muncul lagi dia ke tampil pesanan. Oke. Itu kira-kira untuk yang namanya kode programnya kita buat. Kalau sudah disiap nanti ya kita jalankan gitu ya. Oke, langsung saja bagaimana caranya. Oke, silakan diperhatikan bagus-bagus supaya nanti tidak ada kendala. Oke. Maka yang pertama adalah kita aktifkan sum control panelnya. Nah, ini dia kita aktifkan. Oke, pastikan di sini dibacanya adalah stop. Kalau sudah kita minimize, baru kita aktifkan yang namanya web browsernya. Oke, kita tambah tabnya. Kita ketik di sini adalah localhost php myadmin. Enter. Oke, kita tunggu sebentar gitu ya. Di sini sudah saya rancang tadi, nama database-nya adalah ecom10. Sedangkan nama tabel kita ecom11 tadi ecom11, sedangkan nama tabel kita adalah tabel pesanan. Ini tabelnya. Oke. Kalau kita lihat di sini strukturnya, ini saya sudah rancang tadi. ID order, varchar, tgl order, date, ID produk, varchar,
nabar varchar, jumlah integer, sedangkan status kita gunakan yang namanya varchar. Baru kita isi datanya nanti dengan cara klik insert atau tambahkan gitu ya. Oke, silakan nanti diisi datanya. Kalau sudah, silakan nanti diklik dia browse atau jelajahi. Kita klik dia jelajahi, maka ini sudah diisi datanya, ada sebanyak 3. Boleh nanti ditambah lagi untuk datanya biar lebih banyak gitu ya. Ini sudah selesai kita rancang database dan tabelnya. Kalau sudah, kemana lagi kita gitu ya. Kita aktifkan yang namanya web browsernya. Oke, kita aktifkan Dreamweaver. Langkah berikutnya kita aktifkan Dreamweaver. Oke. Oke, yang pertama adalah yang pertama kita akan membuat program tampil tadi. Tampil apa? Tampil pesanan .php. Oke. Maka yang baris pertama, kode program yang pertama ini adalah buka tag H2, daftar data pemesanan barang. Baru kita buat sini garis, ini HR, perintahnya adalah pakai HR. Oke. Kalau sudah kita buat dalam bentuk tabel width 80%, kita buat dia bordernya 1 atau bingkainya 1. Baru kita buat dia baris TR BG color warna cyan. Oke. Kita buat nanti kolom-kolomnya, ada dia ID order, TH ID order, TH tagel order, ID produk, nama barang, baru sini dia jumlah, status, baru kita buat ada aksinya nanti. Artinya mau diapain, maka mau kita ubah. Kita buka tadi TR, maka kita tutup dia /TR. Kalau sudah, kita aktifkan tag PHP-nya, baru kita buat dia koneksinya, mysql_connect, localhost root, buka petik ganda, tutup kurung titik koma. Baru kita aktifkan database-nya mysql_select_db. Tadi nama database kita adalah ecom11. Baru kita buat variabel tampung, string tampung sama dengan MySQL query. Berarti di sini adalah tampilkan seluruh data dari tabel pesanan. Select bintang from pesanan. Nah, seperti ini kita uji. While buka kurung string data sama dengan mysql_page_array string tampung. Buka kurung kurawal, tutup tag PHP. Baru kita buat lagi baris baru TR, baru kita buat dia kolom. Nanti kita buat di dalam kolom itu yang pertama tadi ID order, maka buka tag PHP sama dengan string data. String data tadi diambil dari string tampung ini. String tampung yaitu berasal dari atau bersumber dari tabel pesanan. Maka di dalam tabel pesanan yang pertama namanya ID_order, yang berikutnya ada namanya TGL order, baru ID produk, baru ada sini namanya nabar, ada dia jumlah, ada status gitu ya. Jadi seperti ini dia tampilkan, itu adalah sampai status. Baru kita buat ada linknya. Saya buat di sini dia TD, buka tag href, kita buat linknya kemana, form ubah status .php. Nanti kita ubah berdasarkan ID order, baru kita ambil datanya, itu adalah ID order, dan TGL order itu adalah string data TGL order, dan status. Oke, kita tampil nanti statusnya. Baru kita buat di sini dia nanti ada linknya, itu adalah ubah status. Jadi tadi yang ditampilkan adalah yang pertama ID order, baru dia tanggal order, baru nanti di sini adalah status. Oke, ini nanti linknya dia ubah status ini, baru tutup dia, buka tag /a, baru /tr. Kita buka tag PHP, tutup kurung kurawal, baru tutup tag PHP, baru kita tutup /table. Itu kira-kira untuk membuat yang namanya program tampil pesanannya. Nah, seperti ini. Kalau sudah, jangan lupa disimpan di drive C sam htdocs tampil _pesanan .php. Kita Ctrl S. Oke. Yang berikutnya kita akan membuat dia form ubah status. Caranya adalah di sini kita buka form ubah status gitu ya. Kita ke desain. Ini udah saya sisip tadi. Yang pertama jangan lupa disisip yang namanya formnya, baru disisip tabel, ini tabelnya.
kita buat 2 kolom dan 5 baris. Oke, di sini kita buat text field. Ini statusnya adalah kita buat di sini dia pakai drop down atau list menu. Baru kita buat namanya di sini adalah TID, baru TTGL. Oke. Kita buat sini TTGR. Baru yang berikutnya adalah kita buat sini adalah status. Ini adalah status gitu ya. Ini tadi namanya adalah TID. Ini kita buat TTGL. Baru ini adalah kita buat yang namanya status. Oke. Jangan lupa nanti di sini adalah TID. Baru di sini kita buat TTGL. Baru ini kita buat namanya adalah status. Nah, kira-kira seperti itu. Ini jangan lupa nanti. Oke. Kalau sudah, ini kita atur di actionnya, action dan metodenya. Caranya tandai formnya warna merah. Di sini kita buat dia adalah actionnya edit status .php. Baru kita buat metodenya adalah post. Kalau sudah Ctrl S, berarti kita akan membuat dia program edit status. Oke, saya buka aja. Ada sini dia edit status. Nah, ini programnya. Oke. Maka kita buat di sini yang pertama adalah buka tag PHP. Oke, buka tag PHP. Baru kita buat koneksinya, MySQL connect localhost root. Baru kita aktifkan database-nya. MySQL select db ecom11. Baru kita buat string ID order, itu tadi kita buat TID. Baru string status kita buat tadi adalah status. Namanya di form tadi. Baru kita buat di sini dia. Oke. MySQL underscore query buka kurung update pesanan, artinya kita akan rubah tabel pesan di mana nanti adalah status sama dengan string status, where ID order sama dengan string ID order. Kira-kira seperti itu. Kita tutup tag PHP. Nanti kalau sudah dipanggil dia yang namanya tampil pesanan .php, maka meta http equip refresh konten 2 tampil pesanan .php. Itu dia program edit status. Kalau sudah kita Ctrl S gitu ya. Kalau sudah selesai kita ketik semua, kita kembali ke web browser. Oke, kita tambah tabnya. Kita buat di sini dia localhost. Kita buat tampil pesanan .php, kita enter. Nah, seperti ini dia tadi. Oke. Yang mana misalnya mau kita rubah statusnya, contoh ini P11, kita klik nanti sini ubah status, maka dia otomatis masuk ke sini ID ordernya, tanggalnya dan statusnya. Tadi statusnya adalah baru gitu ya, tadi baru, kita pilih lama. Oke, kita klik dia ubah. Oke, kita tunggu hasilnya. Nah, ini sudah berubah ini jadi lama. Oke. Misalnya yang kedua mau kita ubah lagi jadi lama. Caranya klik dia ubah status. Kita pilih di sini lama, ini udah lama. Kita klik ubah. Oke, maka otomatis statusnya nanti adalah berubah jadi lama. Nah, ini dia. Oke. Itu kira-kira untuk program bagaimana cara mengubah status daripada produk. Oke. Silakan diulang-ulangi nanti supaya bisa. Silakan dipraktikkan, perhatikan bagus-bagus, dan nanti outputnya silakan dikirim ke GC. Itu dulu untuk e-commerce 11. Kalau ada pertanyaan silakan nanti ditanya lewat WA group atau bisa juga nanti chat pribadi. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi, salam sehat.